Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marifatul Dinia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PPKN dengan KD 3.5, yaitu memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oke, langsung aja kita simak video berikut ini. Perubahan di berbagai belahan dunia banyak dipelopori oleh pemuda. Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir karena dipertegas oleh sikap dan komitmen pemuda untuk berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu, yakni Indonesia. Komitmen untuk bangsa dan tanah air Indonesia diikrarkan para pemuda dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Hasil dari rumusan Kongres Pemuda kedua. Rumusan dan isi Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin, dan pada saat tanggal 28 Oktober 1928, lagu Indonesia Raya juga diperdengarkan pertama kalinya pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat Kongres Pemuda kedua, dan diciptakan oleh W.R. Supratman. Sebagai warga negara Indonesia, pasti semua kita tahu tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menjadi sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena telah menjadi penegas arah perjuangan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Para pemuda sadar bahwa perjuangan yang bersifat lokal adalah sia-sia. Mereka juga sadar bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan cita-cita kemerdekaan dapat diraih. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Kebangkitan Indonesia ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculnya organisasi pemuda. Adapun organisasi tersebut diantaranya adalah yang pertama, Trikoro Darmo. Trikoro Darmo didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Sotovia, Jakarta pada tahun 1915. Yang kedua, Jong Sumatra Nenbon, Organisasi Kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Jong Sumatra Nenbon didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Yang ketiga yakni Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Cilebes didirikan pada tahun 1918 sampai 1919. Semua organisasi tersebut nantinya mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Organisasi kepanduan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia paling gencar mengumandangkan persatuan bangsa Indonesia di Belanda. Perhimpunan Indonesia beranggotakan para pemuda dari berbagai suku dan pulau di Indonesia. Lahirnya berbagai organisasi pemuda dan adanya keinginan pemuda untuk bersatu, para pemuda menghimpunkan dirinya dalam Kongres Pemuda. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda pertama di Yogyakarta. Kongres Pemuda pertama telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat berbeda oleh penggagasnya, yang diwakili dari berbagai organisasi kepemudaan. Rapat pertama hari Sabtu pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik yang dulunya Lapangan Banteng. Pada Kongres Pemuda, menurut Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda, menurutnya
Ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua, hari Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Osjava Bioskop, membahas masalah pendidikan. Adapun isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua adalah: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda mengandung banyak arti dan makna yang sangat dalam, yang mampu menggerakkan seluruh bangsa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda ini terwujud dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, agama, dan golongan menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Kemerdekaan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dari sejarah Sumpah Pemuda ini dapat kita ambil nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dan membuktikan bahwa ternyata berbagai perbedaan dapat disatukan. Walaupun Sumpah Pemuda terjadi di zaman dahulu, tetapi ada nilai-nilai luhur yang masih bisa kita terima dan kita amalkan. Perjuangan pemuda di masa lalu tentulah berbeda dengan perjuangan generasi muda zaman sekarang. Pemuda zaman sekarang hidup dengan aman dan bebas. Tidak ada tekanan dan peperangan. Dalam menuntut ilmu pun semua warga negara mendapatkan pendidikan yang sama dan sederajat. Tidak terlalu sulitnya tantangan yang dihadapi pemuda sekarang. Hal yang dibutuhkan dari peran generasi muda yaitu isi kemerdekaan ini dengan kegiatan yang bersifat positif. Terima kasih dan semoga bermanfaat.